Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-354. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Agung Sedayu dan pemimpin pengawal itu mengedarkan tatapan matanya berkeliling. Dilihatnya seorang anak muda yang lain berdiri termangu-mangu dekat di depan dinding bilik di ruang dalam. Dari lubang pintu yang memisahkan peringgitan dan ruang dalam, mereka melihat anak muda itu termangu-mangu. Namun mereka menarik nafas dalam-dalam ketika ia melihat Ki Sumangkar berdiri beberapa langkah daripadanya. Agaknya Prastowo ada di rumah, desis Agung Sedayu. Iya, jawab Sekar Mirah. ia baru datang malam ini. Prastowo menjadi gelisah. Bersama anak ini, Agung Sedayu melanjutkan. Iya, Berkata Sekar Mirah selanjutnya. anak ini ingin menjemput aku dan membawa pergi ke rumahnya. Dahi Agung Sedayu menjadi berkerut-merut karenanya. Namun Sekar Mirah segera berkata, Tetapi kami, maksudku, Ki Argojoyo dan seisi rumah ini mengharap ia tinggal di sini bersama putra Ki Argojoyo itu. Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya. Perlahan-lahan ia bertanya, apakah anak itu sudah menyatakan keinginannya untuk kembali ke rumah ini? Iya, ia sudah amat merindukan keluarganya. Jawab Sekar Mirah. Tetapi ia tidak berani memasuki rumah ini lewat pintu depan karena para pengawal ada di halaman dan kebun belakang rumah ini. Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia masih belum mengerti bagaimana anak itu dapat memasuki rumah ini tanpa diketahui oleh para pengawal. Tetapi agaknya pemimpin pengawal itu tidak sekedar bertanya-tanya di dalam hati, karena pertanyaan itu kemudian diucapkannya. Dari mana ia memasuki rumah ini? Ada dua kemungkinan, Jawab Sekar Mirah. demikian hebatnya kedua anak-anak muda ini, atau para pengawal telah tertidur semuanya. Pemimpin pengawal itu mengerutkan keningnya. Katanya, kami selalu bersiaga di halaman. Sekar Mirah tersenyum. Tetapi suatu kenyataan, anak itu telah berada di dalam rumah ini. Pemimpin pengawal itu dan Agung Sedayu saling berpandangan sejenak. Tetapi, kenapa anak ini akan berlari? Bertanya Agung Sedayu tiba-tiba. Sekar Mirah terdiam sejenak, namun kemudian ia menjawab. Ia tidak yakin bahwa ia dapat diterima oleh keluarga ini. Bahkan ia ingin membawa aku bersamanya. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya anak muda yang berdiri termangu-mangu itu. Tetapi jangan marah kepadanya. Sekar Mirah melanjutkannya. Mungkin sudah terlampau lama ia ditinggalkan kekasihnya, sehingga ia menjadi salah lihat.
Aku sudah menawarkan apakah ia bersedia menjadi adikku, karena aku hanya mempunyai seorang saudara laki-laki. Anak muda itu masih berdiri dengan tegangnya, sedang Agung Sedayu memandanginya dengan hampir tidak mengedipkan matanya. Namun akhirnya Sekar Merah berkata, Yang penting kemudian, apakah kehadiran Prastowo dapat diterima seperti kehadiran Ki Argojoyo di antara para pemimpin Menoreh yang lain dalam hubungannya dengan pengampunan umum bersama-sama kawannya ini, apabila ia bersedia? Agung Sedayu berpaling kepada pemimpin pengawal itu. Katanya, "Aku tidak tahu apakah jawabnya." Aku melihat betapa besar kerinduan yang bergolak di dalam dada ibu dan anak itu, juga di dalam dada Ki Argojoyo. Apakah kalian sampai hati untuk memisahkannya kembali? Pemimpin pengawal itu mengerutkan keningnya, lalu katanya, "Itu bukan hakku. Aku akan menyampaikannya kepada Ki Argopati, sementara anak itu berada di dalam pengawasan kami di sini. Tetapi aku sendiri juga mempunyai anak. Aku dapat mengerti arti perpisahan yang lama antara dua orang tua dan anaknya. Namun pengampunan itu berada di luar kekuasaanku. Ki Argopati akan mengampuninya," desis Agung Sedayu. "Aku condong pada pendapat itu. Aku harap keluarga ini dapat segera pulih kembali." Tidak seorang pun yang menyahut, sehingga ruangan itu dicekam oleh kesenyapan. Hanya wajah-wajah yang tegang sajalah yang saling memandang berganti-ganti. Ketika Nyai Argojoyo berpaling ke arah Prastowo, maka dilihatnya anak muda itu menundukkan kepalanya dalam-dalam. Suara Agung Sedayu pula lah yang kemudian memecahkan kesenyapan. "Aku akan ikut berusaha agar semuanya dapat segera kembali seperti sedia kala. Tanah perdikan Menoreh dan setiap keluarga yang selama ini terpecah belah, mungkin oleh ketakutan sehingga mereka mengungsi tercerai-berai, mungkin karena sudut pandangan yang berlainan, mungkin oleh sebab-sebab yang lain." Tidak seorang pun yang menjawab. Semuanya masih diam, seakan-akan membeku di tempatnya. Agung Sedayu pun kemudian terdiam pula, sehingga dengan demikian ruangan itu kembali menjadi sepi. Hanya desah-desah nafas sajalah yang terdengar bersahut-sahutan. Dalam pada itu, Prastowo yang menundukkan kepalanya itu pun seakan-akan mendapat kesempatan untuk mengerti tentang dirinya sendiri selama ini. Seakan-akan terbayang di kepalanya, dirinya sendiri dan beberapa orang kawan-kawannya berkeliaran tidak menentu. Mereka sama sekali tidak mempunyai tujuan apapun dengan segala macam perbuatan mereka selain melepaskan dendam. Apakah hal itu akan bermanfaat untuk dipertahankan lebih lama lagi? Pertanyaan itu melonjak di dalam dadanya. Selagi ia dibayangi oleh masalah-masalah yang telah mendebarkan jantungnya, tiba-tiba saja terdengar suara ibunya. Prastowo, apakah kau sudah menemukan keputusan yang mantap? Tidak ragu-ragu. Prastowo mengangkat wajahnya. Sejenak ditatapnya wajah ayahnya yang sedang memandanginya pula. Tiba-tiba dari sela-sela bibirnya terdengar suaranya lambat sekali. "Maafkan aku, Ayah." Prastowo! Ibunya hampir memekik. "Aku menyadari kesalahanku. Bagaimanapun juga, aku berhadapan dengan orang tuaku." Ki Argojoyo mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun Nyai Argojoyo tidak dapat menahan perasaan yang melonjak di dadanya. Tiba-tiba ia berlari ke arah anak muda itu, seperti anak-anak yang sedang tumbuh.
Dipeluknya Prastowo sambil menitikkan air matanya. Katanya, Kau memang harus kembali kepadaku, Ger. Kau tidak boleh pergi berkeliaran tidak menentu. Prastowo tidak menjawab. Kepalanya tertunduk di dalam pelukan ibunya, tetapi matanya pun menjadi basah karenanya. Sekar Mirah yang berdiri di peringgitan menarik nafas dalam-dalam. Sekilas dipandanginya Agung Sedayu yang membeku di samping pemimpin pengawal yang mengangguk-anggukkan kepalanya. Aku tidak akan pergi lagi, Ibu, desis Prastowo. Meskipun seandainya Paman Argopati tidak memaafkan aku akan mengangkat wajahku untuk menerima segala macam hukumanku. Aku dan ayahmu akan mohon kepadanya agar kau mendapat kesempatan hidup di antara kami, Ger. Suara Nyai Argojoyo menjadi parau. Prastowo tidak menyahut. Ketika perlahan-lahan ibunya melepaskan pelukannya, anak muda itu mengusap matanya yang kemerah-merahan. Dalam pada itu, anak muda kawan Prastowo yang masih berdiri termangu-mangu itu tiba-tiba menyadari keadaannya. Dengan nanar ia memandang berkeliling. Di muka pintu berdiri Agung Sedayu dan pemimpin pengawal. Di samping pintu dalam, Sekar Mirah menimang-nimang pedang yang dirampas dari tangannya, meskipun kepalanya menunduk. Sedang di ruang dalam, berdiri Ki Argojoyo dan orang tua yang disebut ayah Sekar Mirah. Agak jauh masuk ke dalam ada Prastowo dan ibunya. Dalam keraguan-raguan itu ia mendengar. Bagaimana dengan kau? Anak muda itu terkejut. Dilihatnya Agung Sedayu melangkah maju sehingga tanpa disadarinya, ia pun mundur setapak. Aku harap kau pun dapat menilai keadaan. Kalau kau masih menganggap bahwa perjuanganmu sekarang ini masih perlu dilanjutkan, maka kau adalah seorang pemimpi yang malang. Bukan saja karena kau sudah kehilangan kekuatan, tetapi yang lebih parah lagi, kau sudah kehilangan tujuan. Agung Sedayu berhenti sejenak, lalu katanya, apakah kau akan masih berpikir? Anak muda itu tidak menjawab. Sedang saat yang kau hadapi kini pun tidak akan dapat kau atasi. Apa yang dapat kau lakukan saat ini? Anak muda itu masih berdiam diri. Kalau kau masih dapat berpikir bening, sebaiknya kau menyerah. Sudah tentu perlakuan atasmu berbeda dengan perlakuan atas Prastowo. Tetapi kau pun pasti akan mendapat kesempatan. Seperti yang pernah diumumkan oleh Ki Argopati, bahwa Ki Argopati akan memberikan pengampunan kepada mereka yang menyadari keadaan mereka. Sejauh itu tidak berbahaya bagi menoreh. Nah, pertimbangkan. Anak itu sama sekali tidak menjawab. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, pilihlah, apakah kau akan kami bawa sebagai seorang yang menyerah dan menyadari keadaan, atau kau harus kami tangkap dan kami bawa ke padukuhan induk tanah perdikan ini sebagai tawanan? Wajah anak muda itu menjadi tegang. Ia sedang berjuang di antara kenyataan yang dihadapinya dan harga dirinya sebagai seseorang yang menganggap dirinya sebagai seorang pejuang yang tidak ingkar. Pilihlah, desis Agung Sedayu. Namun wajah itu pun kemudian mengendor. Dari sela-sela bibirnya terdengar suaranya dalam. Aku menyerah. Agung Sedayu, pemimpin pengawal, dan Sekar Mirah menganggukkan kepalanya. Mereka merasa bahwa jalan yang akan ditempuh oleh Ki Argopati akan menjadi semakin lancar untuk memulihkan kembali tanah yang sudah tersobek-sobek dari dalam itu sendiri.
Malam yang kelam menjadi semakin kelam. Dingin telah merasuk sampai ke tulang pula. Namun beberapa wajah telah dihiasi dengan senyum yang bening. Pagi yang cerah telah membangunkan tanah perdikan menoreh yang sedang lelap. Perlahan-lahan mulailah kehidupan yang berlangsung dari hari ke hari. Setiap kali lebih sibuk dari hari yang kemarin karena tanah-tanah yang kering telah mulai diairi. Sawah yang tidak digarap telah mulai dicangkul, dan pasar-pasar telah mulai terisi oleh para pedagang yang selama ini bersembunyi di pengungsiannya. Ketika matahari menebarkan sinarnya di lambung pegunungan, pedati yang memuat bahan-bahan makanan telah mulai mengalir ke pusat-pusat perdagangan di padukuhan-padukuhan yang berserakan di sepanjang tanah perdikan yang mulai sembuh dari luka-lukanya itu akibat dari peperangan yang berkecamuk di antara keluarga sendiri. Sekelompok demi sekelompok, sisa-sisa pasukan Sidanti telah kembali memenuhi panggilan Ki Argopati, apalagi setelah Prastowo hilang dari lingkungan mereka. Maka gerombolan-gerombolan yang semula merasa bahwa satu-satunya jalan adalah menumbuhkan perasaan takut, ngeri dan penyebaran pembalasan dendam, mulai menyadari keadaan mereka, bahwa mereka masih mungkin menemukan jalan kembali ke dalam kehidupan yang wajar, tidak seperti rusa yang sedang diburu di tengah-tengah semak-semak yang sangat rimbun, yang selalu dibayangi oleh ketakutan dan kecemasan. Betapapun lambatnya, namun pasti bahwa luka Ki Argopati pun akan sembuh pula. Tetapi ada sesuatu yang berada di luar kemampuan manusia, bahwa Ki Argopati tidak dapat pulih kembali seperti sedia kala. Betapapun dukun tua yang bernama Kitanu Metir berusaha, namun pada akhirnya ia hanya dapat mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa Ki Argopati masih juga dapat sembuh dari luka-lukanya, meskipun ada sesuatu yang telah diambil daripadanya. Kaki kiri Ki Argopati seakan-akan telah mengalami kelumpuhan karena urat-urat yang terputus oleh luka-lukanya. Sedang tangan kirinya pun mengalami kelemahan yang meskipun tidak separah kakinya, namun tangannya itu tidak lagi dapat bergerak leluasa. Tuhan telah mengutukku, desisnya setiap kali. Aku ternyata tidak mampu mengendalikan tanah yang dipercayakan kepadaku sebaik-baiknya. Kini tanah ini telah menjadi tenang, tetapi seperti tanah ini, maka tubuhku pun tidak dapat pulih seperti sedia kala. Meskipun demikian, Ki Argopati tidak menjadi putus asa. Ia tidak menyesali nasibnya dengan keluhan-keluhan yang cengeng. Meskipun kaki dan tangannya tidak dapat pulih kembali, namun ia masih selalu berada di punggung kudanya, mengelilingi tanah perdikan menoreh yang telah mulai hijau kembali. Tanah yang membentang dari perbukitan di sebelah barat sampai ke daerah-daerah yang berhutan di sebelah barat Kaliproko, rasa-rasanya sudah mulai hidup kembali. Dengan bimbingan Ki Argopati, maka tanah perdikan menoreh mulai mengobati diri mereka. Mereka mulai menyembuhkan luka-luka yang agak parah sedikit demi sedikit. Demikian juga dendam yang selama ini tersebar di atas tanah itu pun sedikit demi sedikit mulai mencair dari setiap dada, terutama anak-anak mudanya yang semula terbagi di dua pihak. Meskipun masih ada satu dua yang mengeraskan hatinya di dalam kesesatan, namun pada umumnya tanah perdikan menoreh sudah menjadi baik. Seperti juga Ki Argopati yang menjadi baik.
Namun di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, maka masih juga terdapat cacat seperti cacat pada tubuh Ki Argopati. Ki Argojoyo, adik Ki Argopati, telah dapat menampakkan dirinya kembali di antara rakyat Menoreh karena kesungguhannya serta seluruh keluarganya ikut membangun tanah yang sudah hampir menjadi abu itulah, maka perlahan-lahan ia mendapatkan tempatnya kembali sebagai adik seorang kepala tanah perdikan. Perlahan-lahan, seperti pertumbuhan tanah perdikan itu, tumbuh dan mekar pulalah perasaan yang tersimpan di dada gadis satu-satunya dari kepala tanah perdikan itu. Putra Ki Demang Sangkal Putung ternyata lambat laun mendapatkan tempat di hatinya. Sifatnya yang gembira dan terbuka telah membuat Pandan Wangi sedikit demi sedikit melupakan kepahitan yang tertimbun-timbun telah menimpanya. Dengan sadar, Agung Sedayu berusaha untuk tidak mengganggu hubungan yang sedang mekar di hati kedua anak-anak muda itu. Apalagi Sekar Mirah untuk sementara masih juga berada di atas tanah perdikan itu. Sedang kedua orang tua, Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar, seperti gembala-gembala yang sedang tekun menunggui domba-domba gembalaan mereka, masih juga berada di Menoreh. Selain menunggui murid-murid mereka, maka kedua orang tua itu pun dapat menjadi kawan bercakap-cakap yang mapan bagi Ki Argopati. Kalau kalian tinggalkan kami, maka aku akan kehilangan kawan berbicara di sore hari, berkata Ki Argopati kepada mereka berdua. Keduanya tersenyum. Kiai Gringsing pun kemudian menjawab, apakah tidak ada orang tua di atas tanah perdikan ini? Mereka terlampau tua untuk bercakap-cakap tanpa arti, jawab Ki Argopati sambil tersenyum. Mereka sukar untuk berbicara tentang bermacam-macam persoalan yang tidak menegangkan urat saraf, namun bermanfaat bagi pengalaman pengenalan kita atas kehidupan di sekitar kita. Mereka, orang-orang tua di Menoreh, hanya senang berbicara tentang air, padi yang sedang tumbuh, bintang Kubu Penceng, bintang Waluku, dan bintang Panjer saja. Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar tertawa, berkata Ki Sumangkar, itu pertanda bahwa mereka adalah petani-petani yang rajin, petani-petani yang tekun di dalam kerja. Kawan mereka yang terdekat adalah air, musim, dan bintang-bintang yang memberikan petunjuk kepada mereka kapan mereka harus memulai musim tanam padi, musim tanam polowijo, dan musim-musim yang lain, termasuk musim mencari ikan di Sungai Progo. Hei, kau pandai juga membaca pertanda bintang. Aku juga seorang petani. Petani di Istana Kepatihan Jipang. Ki Sumangkar tertawa. Hehehe. Aku petani, juru masak, dan sekaligus pamomong di Kepatihan. Jabatan yang rangkap, yang sukar dikerjakan bersama-sama. Ketiga orang tua-tua itu tertawa. Di dalam kepala mereka terlintas kenangan masa silam mereka, terutama Ki Sumangkar. Namun meskipun ia tertawa seperti anak-anak yang mendapatkan permainan, namun terasa desir yang halus telah menyengat dadanya. Kenangan itu sebenarnya tidak begitu menyenangkannya, tetapi perasaan itu sama sekali tidak berkesan di wajahnya. Dalam pada itu, Kiai Gringsing pun kemudian berkata, tetapi bagaimanapun juga, akan datang saatnya kami minta diri. Iya, aku pun menyadari, tetapi sudah tentu tidak besok atau lusa.
Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Terkilas sesuatu di dalam angan-angannya, tetapi ia tidak mengatakannya. Di luar rumah, Pandan Wangi duduk di bawah sejuknya pepohonan di kebun belakang rumahnya. Di sebelahnya seorang anak muda yang gemuk duduk bersandar sebatang pohon belandingan. Mereka tampaknya sedang asik bercakap-cakap, mempercakapkan diri mereka sendiri. Sedang di dalam dada mereka, api cinta telah mulai menyala. "Setiap saat, guru dapat membawa aku pergi, Wangi," kata Swandaru. "Kapan, Kakang?" bertanya gadis itu. "Aku tidak tahu," berkata Swandaru itu. "Tetapi aku mengharap tidak segera." Pandan Wangi tidak menjawab, tetapi tatapan matanya jauh menusuk bayangan dedaunan yang menari-nari di atas tanah yang kering. "Tetapi sebelum aku meninggalkan tanah perdikan ini, aku akan minta guruku, mewakili ayah dan ibuku, untuk sementara menyampaikan lamaranku. Sampai pada saatnya ayah dan ibuku sendiri akan aku minta datang kepada ayahmu." Pandan Wangi menganggukkan kepalanya. "Aku harap bahwa pada suatu saat kau pun dapat melihat kademangan Sangkal Putung. Meskipun tidak sebesar tanah perdikan ini, tetapi Sangkal Putung adalah daerah yang subur dan kaya raya." "Aku ingin sekali melihat daerah itu, Kakang," berkata Pandan Wangi. "Apakah Sangkal Putung sudah tidak pernah diganggu oleh gerombolan-gerombolan seperti yang pernah kau ceritakan kepadaku?" Swandaru menggelengkan kepalanya. "Tidak, sejak mereka dihancurkan di Padepokan Tambakwedi, maka tidak ada lagi gangguan yang berarti bagi kademangan itu." Pandan Wangi mengangguk-anggukkan kepalanya. "Apakah Sangkal Putung memiliki sawah yang luas?" "Iya, amat luas sawah dan pategalannya. Dari ujung sampai ke ujung, Sangkal Putung tampak hijau segar." "Aku pasti akan senang sekali, Kakang," desis Pandan Wangi. "Orangnya pun cukup ramah dan baik, sama seperti orang-orang tanah perdikan menoreh ini." "Oh, menyenangkan sekali." "Dan kau akan tinggal di daerah itu kelak." Tetapi Pandan Wangi pun kemudian mengerutkan keningnya. Tiba-tiba saja sorot matanya menjadi buram. "Tetapi, Suaranya menurun. apakah kelak aku harus meninggalkan tanah perdikan ini?" "Aku mempunyai kewajiban atas kademangan Sangkal Putung," jawab Swandaru. "Aku akan menggantikan ayah yang menjadi semakin tua." "Aku mengerti, tetapi bagaimana dengan tanah ini? Ayah pun menjadi semakin tua, dan aku adalah anak satu-satunya." Kening Swandaru pun berkerut pula. Tanpa sesadarnya ia mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia tidak segera dapat menjawab. Ia mengerti kerisauan perasaan gadis itu. Kalau ia menjadi istrinya kelak, gadis itu wajib mengikutinya ke Sangkal Putung. Tetapi sebagai satu-satunya anak kepala tanah perdikan ini, ia akan menggantikan ayahnya. Suaminya lah yang kelak harus menjadi kepala tanah perdikan ini. Tetapi bakal suaminya yang gemuk itu mempunyai kewajiban sendiri atas tanah kelahirannya. "Tetapi jangan hiraukan semuanya itu," berkata Swandaru kemudian. "Kita akan dirisaukan oleh masalah yang masih akan datang kelak. Jangan hiraukan supaya hati kita tidak risau kali ini. Pada saatnya, kita pasti akan menemukan cara bagaimana kita akan memecahkan masalah ini." Pandan Wangi menganggukkan kepalanya.
Sekarang, kita hanya akan membuang-buang waktu saja. Senyum kita akan terganggu oleh masalah-masalah yang masih sangat jauh. Jangan hiraukan. Pandan Wangi pun kemudian tersenyum pula. Kini ia sudah mengenal anak yang gemuk itu agak lebih baik lagi. Swandaru tidak mau diganggu oleh angan-angan yang suram. Ia ingin menikmati keriangan hari ini, dan itu dapat menghiburnya di saat-saat kepedihan menyentuh jantungnya. Kenapa kita mesti bermuram hati? Berkata Swandaru setiap kali. Lihatlah langit yang cerah, hati kita pun harus cerah pula karenanya. Dan Pandan Wangi pun berusaha untuk menyesuaikan dirinya. Perlahan-lahan ia menemukan kegembiraannya kembali. Kini ia sudah mulai berkeliaran lagi di hutan-hutan perburuan. Tidak sendiri, tetapi bersama-sama dengan kawan-kawannya yang agaknya sesuai dengan keadaannya. Kadang-kadang Pandan Wangi pergi berburu bersama Swandaru dan Sekar Mirah serta Agung Sedayu. Namun kadang-kadang ia hanya berdua saja dengan anak muda yang gemuk itu. Meskipun dalam waktu yang sangat terbatas sekali, karena Ki Argopati selalu mengawasi mereka meskipun tidak mengekang terlampau keras. Juga Kiai Gringsing tidak pernah membiarkan keduanya lepas dari pengawasannya, karena apabila Swandaru tergelincir bersama Pandan Wangi karena gelora remaja mereka, maka semua hubungan yang baik itu pun akan menjadi rusak karenanya. Ki Argopati pasti menganggap muridnya sebagai seorang anak muda yang kurang menghargai akan hubungan yang dianggap suci menjelang terjalinnya suatu keluarga. Diketahui atau tidak diketahui, Swandaru selalu tidak pernah lepas dari pengamatan dukun tua itu. Hubungan kedua anak-anak muda itu pun sama sekali tidak lepas dari pengamatan Ki Argopati. Sebagai seorang ayah, ia mengerti betapa di hati anaknya sedang tumbuh perasaan seorang gadis dewasa. Ia menyadari bahwa Pandan Wangi dan Swandaru Geni telah saling mencintai. Dan Ki Argopati tidak berkeberatan atas cinta yang sedang bersemi itu, meskipun belum seorang pun yang pernah menyatakannya kepadanya sebagai seorang ayah. Karena Swandaru mempunyai kesibukan sendiri, maka Agung Sedayu pun mengisi waktunya dengan kesibukannya sendiri. Kadang-kadang ia bersama Sekar Mirah mengikuti Ki Argopati mengedari telatah menoreh yang sedang membangun, diiringi oleh para pemimpin menoreh yang lain. Namun kadang-kadang ia pergi seorang diri mengikuti Ki Argopati tanpa pengawal. Sedang di saat yang lain, Agung Sedayu berpacu di jalan-jalan yang berbatu padas, di lereng-lereng bukit bersama Samekto atau Kerti. Bahkan kadang-kadang Agung Sedayu hanya berdua saja bersama Sekar Mirah menjelajahi sawah dan pategalan. Dengan demikian, maka kedua anak-anak muda itu rasa-rasanya bukan lagi orang asing di tanah perdikan menoreh. Setiap orang tanah perdikan menoreh mengenal mereka berdua. Setiap orang tanah perdikan menoreh menghormati keduanya sebagai orang yang berjasa bagi tanah perdikan ini. Bahkan anak-anak muda yang sebaya dengan Agung Sedayu sambil berkelakar menyebut mereka berdua sebagai sepasang orang berkuda. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.